Buktikanlah bahwa cos 90 ditambah X derajat sama dengan negatif sin X derajat. Jadi kita akan membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yang pertama untuk rumus jumlah kosinus, cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Maka untuk cos 90 ditambah X derajat, andaikan A-nya 90 dan B-nya adalah X, maka ini menjadi cos 90 derajat dikali cos X derajat dikurang sin 90 derajat dikali sin X derajat. Cos 90 derajat adalah 0 dan cos X-nya tulis ulang dikurang sin 90 derajat adalah 1 dikali sin X derajat. 0 dikali cos X derajat adalah 0, 1 dikali sin X adalah sin X. 0 dikurang sin X adalah negatif sin X. Tadi derajat ya. Maka terbukti bahwa cos 90 ditambah X derajat sama dengan negatif sin X derajat. Selanjutnya untuk yang bagian B, cos 90 dikurang A derajat sama dengan sin A derajat. Untuk rumus selisih kosinus, cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Diandaikan 90 derajat ini adalah A dan A derajat ini adalah B, maka untuk cos 90 dikurang A derajat sama dengan cos 90 derajat dikali cos A derajat ditambah sin 90 derajat dikali sin A derajat sama dengan cos 90 derajat adalah 0 dikali cos A derajat ditambah sin 90 derajat 1 dikali sin A derajat. 0 dikali cos A derajat 0 ditambah 1 dikali sin A derajat sin A derajat. 0 ditambah sin A derajat adalah sin A derajat. Maka terbukti bahwa cos 90 dikurang A derajat sama dengan sin A derajat. Selanjutnya untuk yang bagian C, cos 180 dikurang Y derajat sama dengan negatif cos Y derajat. Tadi sudah saya tuliskan untuk selisih kosinus di sini, maka tinggal kita substitusikan saja. Diandaikan bahwa 180 derajat adalah A dan Y derajat adalah B, maka untuk cos 180 dikurang Y derajat sama dengan cos 180 derajat dikali cos Y ditambah sin 180 derajat dikali sin Y sama dengan cos 180 derajat adalah negatif 1 dikali cos Y ditambah sin 180 derajat adalah 0 dikali sin Y sama dengan negatif 1 kali cos Y adalah negatif cos Y ditambah 0 kali sin Y 0. Maka ini jadinya negatif cos Y. Maka terbukti bahwa cos 180 dikurang Y derajat adalah negatif cos Y derajat. Tunjukkan apakah berlaku rumus-rumus cos A dikurang B jika A sama dengan B sama dengan 1/4 pi. Jadi untuk rumus cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Karena di sini menunjukkan berlakunya rumus-rumus cos A dikurang B jika A sama dengan B itu sama aja dengan 1/4 pi. Jadi kita membuktikan ruas kiri hasilnya sama dengan ruas kanan. Nah, supaya gampang kita ganti terlebih dahulu. Untuk 1/4 pi, 1/4 pi itu sama saja dengan 45 derajat.
Kemudian tinggal kita substitusikan saja, di mana A-nya adalah 45 derajat, maka ini cos 45 derajat dikurang B-nya juga 45 derajat, sama dengan cos 45 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 45 derajat. Cos 45 derajat dikurang 45 derajat adalah 0 derajat, sama dengan cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Ini juga 1/2 akar 2 ditambah dengan sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 2. Cos 0 adalah 1, sama dengan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 2 adalah 1/4 dikali dengan 2. Kan akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. Ditambah ini sama juga 1/4 dikali 2. Kemudian ini dapat kita kalikan, 1 sama dengan 2/4 ditambah 2/4. 1 sama dengan 2/4 tambah 2/4 adalah 4/4. 4/4 adalah 1. Maka terbukti bahwa berlaku rumus dari cos A dikurang B jika A sama dengan B sama dengan 1/4 pi. Selanjutnya untuk yang B, cos A tambah B jika A sama dengan B sama dengan 0. Sama seperti untuk yang bagian A tadi, kita membuktikan untuk cos A tambah B jika A sama dengan B sama dengan 0 ini. Untuk rumus jumlah cos A tambah B adalah cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Kita buktikan ruas kiri hasilnya sama dengan ruas kanan. Cos A-nya 0 ditambah 0 sama dengan cos A-nya 0 dikali cos B-nya 0 dikurang sin A-nya 0 dikali sin B-nya 0. Ini maksudnya mungkin 0 derajat ya. 0 ditambah 0 adalah 0. Jadi ini cos 0 derajat sama dengan cos 0 derajat 1 dikali cos 0 derajat 1 dikurang sin 0 adalah 0. Di sini ada cos 0 derajat lagi adalah 1. 1 kali 1, 1 dikurang 0. Jadi 1 sama dengan 1. Maka terbukti bahwa berlakunya rumus cos A tambah B jika A sama dengan B sama dengan 0. Sederhanakan bentuk berikut. Cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Untuk cos X dikali cos Y dikurang sin X kali sin Y ini merupakan rumus dari penjumlahan cos. Ini sama saja dengan cos X ditambah dengan Y. Selanjutnya untuk yang bagian B, cos 2M dikali cos M ditambah sin 2M dikali sin M. Diandaikan bahwa 2M ini adalah A dan M ini adalah B, ini sama saja dengan seperti ini ya. Cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, bentuk ini kan sama saja dengan rumus dari selisih cos. Jadi ini cos A dikurang dengan B. Jadinya untuk cos 2M kali cos M tambah sin 2M kali sin M adalah cos 2M dikurang M. 2M dikurang M adalah M. Maka bentuk sederhana dari cos 2M dikali cos M tambah sin 2M kali sin M adalah cos M. Selanjutnya untuk yang bagian C, cos 65 derajat dikali cos 25 derajat dikurang sin 65 derajat dikali sin 25 derajat. Nah, ini kan sama seperti dengan yang A tadi ya bentuknya ya. Diandaikan ini adalah X-nya dan ini adalah Y,
Maka ini adalah rumus dari penjumlahan cos. Ini sama saja dengan cos 65 derajat ditambah dengan 25 derajat. 65 derajat ditambah 25 derajat adalah 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. Maka hasil dari cos 65 derajat dikali cos 25 derajat dikurang sin 65 derajat dikali sin 25 derajat adalah 0. Selanjutnya untuk yang bagian D, cos 100 derajat dikali cos 40 derajat ditambah sin 100 derajat dikali sin 40 derajat. Ini bentuknya sama seperti yang bagian B. Bentuknya seperti ini merupakan rumus dari selisih cos atau cos A dikurang B, di mana dimisalkan A-nya itu 100 dan B-nya itu adalah 40. Jadi ini sama saja dengan cos 100 derajat dikurang 40 derajat. 100 dikurang 40 adalah 60. Cos 60 derajat adalah 1/2. Maka bentuk sederhana dari cos 100 derajat dikali cos 40 derajat ditambah sin 100 derajat dikali sin 40 derajat adalah 1/2.